Di bawah langit Mesopotamia yang membara, Nuh berdiri menatap cakrawala dengan beban yang teramat berat di pundaknya. Hembusan angin gurun membawa debu-debu kering yang seolah menceritakan kebebalan hati kaumnya yang telah lama tersesat. Mata beliau yang teduh menyimpan gumpalan kesedihan yang tak terlukiskan oleh kata-kata manusia biasa. Setiap hembusan napasnya adalah doa, dan setiap langkahnya adalah upaya untuk menuntun mereka kembali ke jalan cahaya. Namun, kegelapan tampaknya telah menjadi selimut yang terlalu nyaman bagi jiwa-jiwa yang membangkang itu. Masyarakat kala itu telah tenggelam dalam penyembahan berhala yang membutakan akal sehat dan nurani mereka. Patung-patung batu yang bisu dianggap sebagai pemberi rezeki, sementara sang pencipta alam semesta dilupakan begitu saja. Nuh menyaksikan bagaimana keadilan diinjak-injak dan kemaksiatan dirayakan sebagai sebuah kebanggaan di setiap sudut kota. Hatinya menjerit melihat kerusakan moral yang kian hari kian mengakar kuat di dalam sanubari umatnya. Ia tahu bahwa badai peringatan harus segera disampaikan sebelum semuanya terlambat ditelan masa. Selama ratusan tahun, Nuh tak pernah lelah mengetuk pintu-pintu hati yang telah terkunci rapat oleh kesombongan. Beliau berbicara dengan tutur kata yang paling lembut, menggunakan perumpamaan yang indah dan penuh dengan kasih sayang seorang ayah. Namun, setiap kali beliau menyeru, mereka justru menutup telinga dengan jemari dan menyembunyikan wajah di balik jubah. Mereka menolak untuk mendengar kebenaran yang dianggap sebagai dongeng usang yang mengganggu kesenangan duniawi mereka. Kesabaran Nuh diuji dalam skala waktu yang melampaui batas logika kemanusiaan pada umumnya. Selama ratusan tahun, Nuh tak pernah lelah mengetuk pintu-pintu hati yang telah terkunci rapat oleh kesombongan. Beliau berbicara dengan tutur kata yang paling lembut, menggunakan perumpamaan yang indah dan penuh dengan kasih sayang seorang ayah. Namun, setiap kali beliau menyeru, mereka justru menutup telinga dengan jemari dan menyembunyikan wajah di balik jubah. Mereka menolak untuk mendengar kebenaran yang dianggap sebagai dongeng usang yang mengganggu kesenangan duniawi mereka. Kesabaran Nuh diuji dalam skala waktu yang melampaui batas logika kemanusiaan pada umumnya. Cemoohan dan hinaan menjadi santapan sehari-hari bagi sang nabi yang mulia ini di tengah kerumunan massa. Para pemuka kaum yang angkuh seringkali meludah ke arahnya sambil melontarkan kalimat-kalimat pedas yang menyayat hati. Mereka menyebutnya sebagai orang gila yang kehilangan akal sehat hanya karena ia menyembah Tuhan yang tak terlihat. Nuh menerima semua perlakuan itu dengan kepala tegak dan hati yang tetap terpaut erat pada janji ilahi. Baginya, rasa sakit fisik dan batin adalah mahar kecil untuk sebuah tugas suci yang ia emban. Bahkan di dalam lingkungan keluarganya sendiri, badai ujian tak henti-hentinya menerjang ketabahan jiwanya yang tegar. Istri tercintanya tidak mendukung risalah yang ia bawa, justru menjadi duri di dalam daging yang menghambat perjuangannya. Keheningan di meja makan seringkali terasa lebih menyakitkan daripada teriakan massa di luar sana yang penuh kebencian. Putranya, Kanan, yang sangat ia cintai, perlahan-lahan mulai menjauh dan lebih memilih bergaul dengan para pembangkang. Nuh merasakan perih yang mendalam melihat benih hatinya sendiri menolak hidayah yang ia talahkan. Setelah 950 tahun berdakwah, hanya segelintir orang lemah dan miskin yang mengikuti langkah kakinya. Mereka adalah orang-orang yang terpinggirkan, yang melihat kebenaran bukan dengan harta, melainkan dengan kejernihan jiwa. Nuh mencintai mereka seperti anak-anaknya sendiri, merangkul mereka dalam lingkaran iman yang hangat dan penuh persaudaraan. Di tengah penindasan yang kian kejam, kelompok kecil ini menjadi satu-satunya pelipur lara bagi sang nabi. Mereka saling menguatkan dalam doa yang dipanjatkan di kesunyian malam yang dingin dan mencekam. Hingga pada suatu saat, perintah yang dahsyat turun dari langit yang tinggi melalui perantara malaikat Jibril yang agung. Nuh diperintahkan untuk membangun sebuah bahtera raksasa di atas daratan kering yang jauh dari hamparan lautan luas. Perintah ini terdengar mustahil bagi akal manusia, namun bagi Nuh, itu adalah titah mutlak yang harus dilaksanakan tanpa keraguan sedikitpun. Ia mulai mengumpulkan kayu-kayu terbaik dan menyusun kerangka kapal dengan tangan-tangannya yang mulai menua. Setiap paku yang tertanam di kayu adalah simbol ketaatan yang tak tergoyahkan pada perintah Sang Halik. Melihat Nuh membangun kapal di tengah padang pasir, tawa ejekan dari kaumnya semakin menjadi-jadi dan memekahkan telinga. Mereka menganggap Nuh benar-benar telah kehilangan kewarasannya karena membangun alat transportasi air di tempat yang gersang. Di mana airnya, wahai Nuh? Apakah engkau akan melayarkan kayu ini di atas pasir yang panas? Teriak mereka sambil tertawa terbahak-bahak. Nuh hanya menjawab dengan ketenangan yang luar biasa bahwa suatu hari mereka akan mengetahui siapa yang sebenarnya sedang merugi. Ia terus bekerja di bawah terik matahari, mengabaikan segala bentuk intimidasi yang datang silih berganti.
Proses pembangunan bahtera itu memakan waktu bertahun-tahun, menguji stamina fisik dan keteguhan mental sang nabi setiap harinya. Setiap detail kapal diawasi dengan teliti, memastikan bahwa bangunan itu akan mampu menahan amukan alam yang paling dahsyat sekalipun. Nuh mengajarkan para pengikutnya cara bertukang, menciptakan sebuah harmoni kerjasama di tengah kepungan permusuhan. Mereka bekerja dengan penuh harapan, meskipun belum tahu pasti kapan janji Tuhan akan segera digenapi. Iman mereka menjadi bahan bakar utama yang membuat kapak-kapak kayu terus mengayun tanpa kena lelah. Ketika bahtera itu akhirnya berdiri dengan megah, langit yang semula cerah perlahan berubah menjadi kelabu yang sangat pekat. Awan-awan tebal berkumpul, menciptakan suasana mencekam yang seolah-olah sedang menahan napas sebelum sebuah ledakan besar terjadi. Nuh mendapatkan instruksi terakhir untuk membawa sepasang dari setiap jenis binatang ke dalam perut bahtera yang luas. Hewan-hewan dari hutan dan gunung mulai berdatangan dengan tertib, seolah mereka pun merasakan adanya bahaya yang sedang mengintai. Pemandangan itu sungguh ajaib, namun tetap tidak mampu membuka mata hati kaum yang telah mati rasa. Detik-detik yang menentukan pun tiba, ketika bumi mulai memuntahkan air dari setiap celah dan pori-porinya yang dalam. Pintu-pintu langit terbuka lebar, menjatuhkan air hujan dengan volume yang belum pernah disaksikan oleh mata manusia manapun sebelumnya. Orang-orang mulai panik, berlarian ke sana kemari mencari perlindungan di tempat-tempat yang lebih tinggi dan kokoh. Nuh memanggil para pengikutnya untuk segera masuk ke dalam bahtera dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Pengasih. Suasana berubah menjadi hiruk-pikuk antara jeritan ketakutan dan gemuruh air yang kian meninggi dengan cepat. Di tengah kekacauan itu, mata Nuh mencari-cari sosok yang paling ia khawatirkan di dunia ini, yaitu putranya sendiri. Ia melihat Kaanan sedang berusaha memanjat tebing batu, mencoba menyelamatkan diri dari kepungan air yang kian liar merayap naik. Hati seorang ayah bergejolak hebat antara cinta kasih alami dan kepasrahan total pada kehendak Tuhan yang Maha Adil. Nuh berteriak sekuat tenaga, memanggil putranya agar naik ke atas bahtera sebelum ombak besar menelan segalanya. Suaranya gemetar, mengandung harapan terakhir agar darah dagingnya itu selamat dari asap yang sedang berlangsung. "Wahai anakku, naiklah bersama kami, dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang kafir," seru Nuh dengan air mata yang mulai mengalir. Namun Kaanan yang keras kepala menjawab dengan angkuh bahwa ia akan berlindung di puncak gunung yang paling tinggi. Ia masih percaya bahwa kekuatan alam bisa ditaklukkan dengan fisik manusia yang lemah dan terbatas. Nuh memperingatkan bahwa hari ini tidak ada tempat berlindung kecuali bagi mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kalimat itu tertelan oleh suara gemuruh air yang datang menerjang dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Sebuah gelombang raksasa tiba-tiba muncul di antara ayah dan anak itu, memisahkan mereka untuk selamanya dalam dimensi yang berbeda. Nuh menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana putranya hilang ditelan kegelapan air yang pekat tanpa sempat meraih tangannya. Kesedihan yang luar biasa menghujam jantung Nuh, sebuah rasa kehilangan yang tak bisa digambarkan dengan tinta manapun. Ia adalah seorang nabi, namun ia juga seorang ayah yang memiliki rasa rindu dan kasih sayang yang mendalam. Di atas bahtera yang bergoyang hebat, Nuh bersimpuh memohon ampunan dan ketabahan atas ujian yang teramat perih ini. Bahtera itu mulai mengapung, menari-nari di atas gelombang yang setinggi gunung-gunung besar yang menjulang ke langit. Di dalamnya, keheningan menyelimuti para pengikut Nuh yang hanya bisa bersyukur dan bertasbih di tengah ketakutan yang melanda. Mereka melihat dunia yang mereka kenal perlahan menghilang di bawah permukaan air yang kini menutupi seluruh daratan. Hewan-hewan di dalam kapal bersuara rendah, seolah turut merasakan duka atas kehancuran populasi yang ada di luar sana. Nuh memimpin doa, memohon agar perjalanan ini membawa mereka menuju masa depan yang lebih diberkahi dan suci. Selama berhari-hari, bahtera itu terus melaju di tengah samudra tanpa tepi yang menyelimuti seluruh permukaan bumi yang luas. Tidak ada daratan yang terlihat, hanya hamparan air dan langit yang seolah-olah telah menyatu dalam satu warna abu-abu. Nuh tetap terjaga, memastikan keamanan setiap penghuni kapal dan memberikan ketenangan bagi jiwa-jiwa yang sedang gundah. Ia merenungkan hikmah di balik bencana besar ini, tentang betapa kerdilnya manusia di hadapan kekuasaan Tuhan yang tak terbatas. Kesedihannya atas kehilangan putranya perlahan bertransformasi menjadi kepasrahan yang sangat mendalam kepada Sang Pencipta. Akhirnya, hujan pun berhenti, dan matahari mulai menampakkan sinarnya yang hangat di balik awan yang perlahan-lahan mulai menipis. Air mulai surut sedikit demi sedikit, kembali ke tempat-tempat tersembunyi di dalam perut bumi yang dalam. Nuh melepaskan seekor burung untuk mencari tanda-tanda keberadaan daratan yang sudah bisa dipijak oleh kaki manusia.
Setelah beberapa kali terbang dan kembali, burung itu membawa sehelai daun zaitun yang hijau sebagai simbol kehidupan baru. Secercah harapan pun menyeruak di dalam hati Nuh dan para pengikutnya yang telah lama merindukan tanah yang kokoh. Bahtera itu akhirnya berlabuh dengan tenang di atas puncak Gunung Judi, sebuah tempat yang telah ditentukan oleh ketetapan ilahi. Nuh melangkah keluar dari kapal, menghirup udara segar yang terasa begitu murni setelah dunia dibersihkan dari segala bentuk noda kesyirikan. Ia melihat pemandangan yang sunyi namun penuh dengan potensi kehidupan yang baru saja akan dimulai kembali. Satu persatu, manusia dan hewan turun meninggalkan kayu-kayu bahtera yang telah berjasa menyelamatkan eksistensi mereka. Nuh bersujud di atas tanah yang masih basah, mengungkapkan rasa syukur yang tak terhingga atas perlindungannya yang nyata. Membangun kembali peradaban dari nol bukanlah perkara mudah bagi kelompok kecil yang selamat dari bencana air bah tersebut. Mereka mulai bercocok tanam, membangun hunian sederhana, dan menata kehidupan dengan tuntunan iman yang lebih kuat daripada sebelumnya. Nuh menjadi pemimpin sekaligus ayah bagi komunitas baru ini, mengajarkan mereka arti pentingnya menjaga amanah dan kejujuran. Kenangan tentang kaum yang binasa tetap ada, namun itu menjadi pelajaran berharga bagi generasi mendatang agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kehidupan mulai berdenyut kembali di lembah-lembah yang kini mulai menghijau dengan pepohonan. Nuh seringkali berdiri di lereng gunung, memandang ke arah tempat di mana dahulu kota lamanya berdiri dengan megah sebelum dihancurkan. Ia masih kerap teringat pada wajah Kanaan, putranya yang gagal ia selamatkan dari jeratan kekafiran yang mematikan. Namun, ia menyadari bahwa hidayah adalah hak prerogatif Tuhan yang tidak bisa dipaksakan, bahkan oleh seorang nabi sekalipun. Kesedihan itu ia jadikan kekuatan untuk terus membimbing umatnya yang tersisa agar tetap istiqomah di jalan kebenaran. Beliau mengayakkan bahwa cinta yang paling tinggi adalah cinta yang didasari oleh ketaatan kepada Sang Pencipta alam semesta. Tahun-tahun berlalu, dan populasi manusia pun mulai berkembang biak serta menyebar ke berbagai penjuru bumi yang luas. Nuh tetap menjadi mercusuar kebijaksanaan bagi mereka, memberikan nasihat-nasihat yang menyejukkan hati dan mencerahkan pikiran yang buntu. Beliau menekankan pentingnya menjaga persatuan dan menghindari perpecahan yang hanya akan membawa kembali kehancuran masa lalu. Setiap kata yang keluar dari lisan beliau adalah permata hikmah yang dihargai oleh anak cucunya hingga turun-temurun. Meskipun raganya semakin renta dimakan usia, semangat dakwahnya tetap menyala terang benderang di dalam dadanya. Kisah tentang Bahtera Nuh pun menjadi legenda abadi yang diceritakan dari satu generasi ke generasi berikutnya dengan penuh rasa kagum. Ini bukan sekedar cerita tentang banjir besar, melainkan tentang kesabaran seorang hamba yang tak pernah putus asa dalam menyeru kebaikan. Ini adalah narasi tentang bagaimana iman mampu menembus batas kemustahilan dan menyelamatkan jiwa dari kehancuran yang mutlak. Nuh telah menanamkan fondasi yang kuat bagi keberlangsungan umat manusia setelah mengalami penyucian diri melalui ujian air. Namanya akan selalu dikenang sebagai salah satu rasul paling tabah dalam sejarah panjang kenabian manusia. Dalam kesendiriannya di masa tua, Nuh sering menghabiskan waktu dengan berzikir dan merenungi kebesaran-kebesaran Tuhan yang ia saksikan sepanjang hidupnya. Ia melihat pelangi yang menghiasi langit setelah hujan, sebuah tanda perjanjian damai antara langit dan bumi yang begitu indah dipandang. Hatinya merasa damai karena ia telah menunaikan amanah risalah dengan sebaik-baiknya tanpa menyisakan sedikit pun penyesalan. Pengabdiannya selama berabad-abad telah membuahkan hasil berupa tegaknya kalimat tauhid di muka bumi yang baru. Nuh tersenyum, menyadari bahwa perjalanan panjangnya akan segera berakhir menuju keabadian yang penuh dengan kemuliaan. Saat ajal mendekat, Nuh memanggil anak-anaknya yang setia untuk memberikan wasiat terakhir yang penuh dengan pesan-pesan moral yang mendalam. Ia berpesan agar mereka jangan pernah meninggalkan sholat dan selalu menjaga amanah dalam setiap aspek kehidupan yang mereka jalani. Ia juga mengingatkan agar mereka selalu bersikap rendah hati dan tidak tertipu oleh gemerlapnya dunia yang hanya bersifat sementara. Wasiat itu disampaikan dengan suara yang tenang namun berwibawa, meresap jauh ke dalam sanubari setiap pendengarnya. Setelah menyelesaikan pesannya, sang nabi pun menutup mata dengan kedamaian yang terpancar jelas dari wajahnya yang mulia. Kematian Nuh membawa duka yang mendalam bagi seluruh penduduk bumi yang menghargai jasa-jasa besarnya dalam menyelamatkan umat manusia. Mereka merasa kehilangan sosok ayah yang selalu membimbing dengan penuh kesabaran dan kasih sayang yang tanpa pamrih. Namun, mereka juga merasa terinspirasi untuk terus melanjutkan warisan nilai-nilai luhur yang telah beliau ajarkan selama ini. Makamnya menjadi saksi bisu atas sebuah perjuangan agung yang pernah terjadi di atas permukaan planet ini.
Semangatnya terus hidup di dalam hati setiap orang yang beriman dan berusaha meniti jalan kebenaran dengan penuh ketulusan. Kini, ribuan tahun telah berlalu. Namun, gaung dakwah Nabi Nuh masih terdengar jelas melalui lembaran-lembaran kitab suci yang kita baca setiap hari. Kisahnya menjadi pengingat bagi setiap generasi agar tidak menjadi sombong atas kemajuan teknologi dan kecerdasan yang mereka miliki. Alam semesta memiliki cara tersendiri untuk memberikan teguran ketika manusia sudah melampaui batas-batas moralitas dan kemanusiaan. Kita harus selalu mawas diri dan terus menjaga bahtera iman kita agar tetap kokoh di tengah badai godaan duniawi yang kian beragam bentuknya. Nuh adalah guru kesabaran yang tak akan pernah lekang oleh panasnya zaman. Sebagai penutup, biarlah kisah Nabi Nuh ini terukir indah di dalam sanubari kita, sebagai sumber kekuatan dalam menghadapi setiap kesulitan hidup. Mari kita bangun bahtera kita sendiri berupa amal saleh dan akhlak mulia, agar kita selamat dari banjir fitnah yang merajalela di sekeliling kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan ketabahan seperti Nuh dan dipertemukan kembali dengan beliau di dalam surganya yang abadi kelak. Doa-doa yang dipanjatkan di atas bahtera ribuan tahun lalu, semoga tetap memberikan keberkahan bagi kita semua yang masih berjuang di daratan kehidupan ini. Kesabaran agung itu adalah warisan terindah bagi setiap hamba yang merindukan pertemuan dengan Tuhannya.